Halo, halo, halo. Hmm, halo, Halo, apa nih? udah kelihatan? Kameranya jelek tar. Eh, nanti nyoba di lewat laptop biar bagus. Bisa. Well, anyways, enggak bisa. Ya sudah. Mhm. Kelihatan, kelihatan. Ups, Oh well, udah habis ngapain nih, Ros? olahraga asik. Wedan, mantap. Masih sempet. Yang lainnya belum bisa masuk ya, Pin? Mau langsung mulai aja gak nih? Mulai aja Mana kalau tuh gitu. settingnya? Kudet, kudet, kudet banget. Biar, biar. Yuk, jadi ya selamat datang di Mendoan. Selamat datang di Bendoan semuanya. Ini kita Eh, dari Gen 5 ya, Gen 5 Krum kan ya? Lux ya lupa. Gen berapa? Lupa alumni berapa. Gen Lux 5. ya, Gen 5 betul. ya Gen 5 dari Sama Krum temenin Bandung. di Aku buka masker aja deh. Udah ini. Halo. perkenalan dulu kali ya. Pin. Iya, boleh. Mm. Iya. Perkenalkan kami dari Gen 5, nama saya Faras Dan nama dari satu. Bandung. Sekarang kami berdua kuliah di Desain Produk ITB angkatan 2019. Iya, baru tiga tiga. Yoi. Semester 3, Vin, belum Iya, tingkat iya, iya. 3. Lupa, lupa. Ya, tingkat tua menuju akhir lah pokoknya. Ke online di rumah. Paling ini sih kita cerita-cerita dulu yuk waktu TPB gimana gitu. Jadi apa Ya, ngenang masa-masa sebelum si pandemi ini nih. sebelum pandemi ya. Mm-mm. eh well, Gimana, udah gimana? lama banget sih ya, tapi Jangan-jangan lupa nih. mm, Udah lama sih 2 tahun lalu juga. udah lupa. Udah 2 tahun, setahun, Dua tahun, 2021 sekarang. setahun lebih. Heeh. Mm, mm, mm. Jadi kami itu jadi mulai pandemi itu kami masih di TPB ya tahun pertama. Mm-mm. Jadi sekarang pas sudah
masuk ke prodi masing-masing itu, kami belum belum nginjak kaki ke kampus lagi nih, ya Iya, Allah. kayaknya kita angkatan terakhir yang TPB di kampus nggak sih? Saya pas yang TPP 2020 kan udah di, ini lah, udah mulai di rumah. iya udah bubar, udah di rumah semua. Kalau yang aku inget sih waktu pas TPB tuh gimana ya, banyak senang-senangnya lah. Terus Iya, kayak apa, lagi kejar-kejaran sama seneng-seneng. sama deadline tuh ya, dikejar-kejar sama Kalau asdos. deadline Ingat mas banget. sekarang juga masih. Itu biasanya asdosnya Sekarang suka masih. apa? Suka misalnya kayak 5 menit pengumpulan tuh suka ngeprank ngetuk-ngetuk mic, itu paling inget sih. Selalu keinget. Tapi yang jelas kan sekarang kalau di ITB itu saat masa TPB kan berarti satu angkatan masih barengan Mm-mm. ya. 276 orang gitu. Masih Iya, bareng-bareng satu satu bangunan, satu kelas, pelajaran gitu. Tapi sekarang ya udah masuk prodi masing-masing, dibagi 5, dan itu pula di rumah masing-masing, jadi sendiri-sendiri. iya. Sedih sih, tapi ya move on aja. Mau spill-spill matkul nggak, ada apa aja gitu. Matkul TPB gitu. Bisa ada yang kepo Udah nih. lupa lagi sih, udah. Masa udah lupa? Ya Allah. Nirmana, Nirmana, Iya, Nirmana. biar malah lebih baik dilupakan. Eh Dibakar gitu ya. Jangan ding tapi. Disimpan sih, tapi ya begitulah. Mungkin dari teman-teman yang sudah berapa orang yang masuk ya? Banyak, lumayan Ya 20. banyak, 20 Berarti orang. teman-teman di sini masih sedang persiapan atau sudah lewat persiapan SBMPTN, mungkin SNMPTN, Mm-mm. ujian mandiri, apakah masih ya? Coba banyaknya di sini yang ini nggak ya? Atau yang seangkatan semua ini yang di dalam sini. Masa lupa kata Dwi Ayu. Emang kamu ingat Dwi Ayu teh Ajeng ya? Kalau nggak salah. Bukan, lupa. Halo Kak, halo Rebe. Halo. Mungkin sebelum dilanjut lagi, apakah ada yang spesifik bertanya gitu untuk anak-anak yang masih ini belum masih bingung tentang misalnya TPB apa, FSF-nya seperti apa? Itu ada yang bertanya Oh, Kak Erno nanya dari nih. Kak Erno Langsung. untuk anak yang baru mau masuk kuliah daring. Hmm. Beda utama antara kuliah offline dan daring yang paling utama. Waduh. Sepi. Itu, aduh, banyak banget sih. Beda Iya, utamanya sih yang jelas. Mau dari siapa dulu? sok duluan, duluan, duluan. Oke, oke. Kalau beda utama dari aku sih, ininya sih, suasananya gitu. Kan biasanya kalau misalnya lagi offline tuh kita dimasukin ke satu studio kayak kelas gitu kan. Nanti kita tuh kayak dikelompokin per meja gitu. Jadi ada bisa satu meja tuh bisa ada 5 orang lah maksimal. Nah, tapi kalau online tuh pasti kan ini sendiri-sendiri gitu kan. Jadi ya apa nggak kerasa ya euforia kuliah barengnya gitu loh. Ya kalau di aku sih itu sih, terus sama oh fasilitas. Fasilitas juga. Jadi Fasilitas kadang betul. tuh apa ya, ada beberapa fasilitas yang udah disediain gitu kan di kampus, jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi. Tapi kalau sekarang tuh ya serba ya ini sih harus nyari sendiri, kayak beli online lah, beli ke toko terdekat rumah lah, macem-macem. Dramanya kalau online tuh. Improv dari apa yang ada di rumahnya gitu, kertas, alat, Mm-mm. gambar, segala. Iya, iya. Selain atmosfer juga apa namanya, eh kalau di TB kan di TB pas lagi offline gitu ya, lagi bareng-bareng temen kan bisa kerja bareng gitu, suasananya dapet. Kalau misalnya perlu feedback atau perlu bantuan atau ingin lihat kerja orang lain gitu kan, dengan mudah tinggal lihat sebelah gitu di kelas.
Tapi sekarang boro-boro ngelihat tugas orang lain, ngelihat mukanya teman-teman juga udah lagi susah gitu. Jadi mungkin untuk kami ya, kami kan masuk awalnya offline, jadi masih semester 2 dan 3 gitu. Tapi untuk teman-teman untuk bertemu dengan apa, mencari teman, bertemu teman gitu, berkenalan dengan dosen, dengan mahasiswa lain gitu, dengan kakak-kakaknya, pasti lebih ya beda lah. Mm-mm. Oh ini Terus ada yang bertanya, Kak, PB itu apa gitu. Tina TPB mungkin bisa tuh jawab. TPB tuh artinya tuh tahap persiapan bersama. Jadi kalau di ITB tuh biasanya nanti kita nggak dimasukin langsung ke jurusan tapi ke fakultasnya dulu. Jadi misalnya tuh aku daftarnya ke misalnya ke STI gitu, terus pengennya tuh ngincernya IF. Nah itu nanti kita nggak langsung kayak dimasukin ke jurusan yang kita mau, tapi dimasukin ke fakultas atau sekolah yang berhubungannya, kayak gitulah. Terus nanti kita tuh 2 semester tuh kayak dikasih ilmu-ilmu dasar dulu. Misalnya kalau yang di FSED tuh nanti kayak dikasihnya ada Nirmana 2D sama Nirmana 3D. Terus ada juga kayak gambar bentuk sama gambar konstruk. Itu pokoknya materi yang mendasar banget buat di FSRD. Saya nanti kalau di jurusan tuh bakal banyak kepake sih, apalagi kalau misalnya ngincer DP nih, biasanya itu nanti gambar konstruk tuh pasti kepake ada beberapa. Wes bener DP Pride. Ya seperti itu kira-kira. Terus Mm-mm. ada yang bertanya juga, cara pembagian jurusan ya gimana gitu. Nah iya, eh boleh tuh Izin Ras. orang yang jawab deh, saya yang jawabnya. Jadi pembagian jurusan itu, setiap mahasiswa itu akan memilih jurusan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian milih pilihan pertama DKV, lalu nilainya bagus, alhamdulillah nanti pasti nanti masuk gitu ke DKV. Tapi seandainya kalian ingin masuk DKV, yang kebetulan yang paling banyak biasanya setiap tahun itu yang ingin masuk itu, tapi nilainya eh, bukan ke pilihan kedua, misalnya pilihan keduanya DP gitu, nanti masuk DP. Dan selanjutnya ke pilihan ketiga, 4, dan 5 gitu, kuotanya seperti itu. Terus ada yang bertanya juga dari Kak Erno, kalau apa namanya, Asistensi. asistensi ke dosen gitu, iya, mending offline atau online? Nah ini opini ya, jadi sok mulai. Tergantung masing-masing lagi sih ini. Kalau dari aku sih lebih enakan offline sih. Karena sih kan soalnya biar kayak Offline ya. diperagai langsung gitu. Biasanya nanti sama dosennya suka entah di apa oprak-oprek gitu sih karya kitanya. Jadi kayak kelihatan oh jadi maksudnya bentuknya harus begini gitu. Jadi lebih jelas lah penjelasannya. Kalau online tuh gimana ya kayak Iya sih. ngejelasin lewat kata-kata tuh ribet gitu kadang-kadang. Jadi kadang ada miskom gitu di ujung-ujungnya. Sulit gitu. Saya juga lebih senang asistensi itu kalau misalnya offline sih, karena pertama tidak merasa sendiri gitu kan. Apalagi saat karyanya sedang diperagakan di depan gitu kan, Ya, iya. masih apa namanya, iya,
Jadi bisa bertanya-tanya juga dengan teman gitu, nggak harus dengan dosen, hanya dosen saja gitu. Jadi feedback dan ya masukan itu lebih banyak gitu kalau offline. Kalau online apa yang didapat di layar hanya itu saja gitu. Apa, sisanya harus cari sendiri dan ya nggak gampang lah. Itu ada yang bertanya jurusan sekarang ada apa aja gitu dari Aukin. Oh, jurusan sih masih 5 kayak dulu sih. Ada DKV, desain komunikasi visual, terus ada desain produk, DP, desain interior, DI, Kria, terus ada seni rupa. Lengkap lah ya. Ini lupa. Nggak ada yang aku lupain kan, aduh. Kalau misalnya ada yang lupa, aduh. Iya benar-benar lima. Semoga gak ada yang lupa nih. Bener 5 dan Waduh. kami anak DP gitu. Sekarang jadinya kalau yang dulunya dikirim, sekarang kalau misalnya karyanya 2 dimensi seperti dalam kertas gitu, bukan 3 dimensi, itu di scan lalu dikirim lewat email gitu. Kalau barang-barang yang sifatnya bukan 2D yang 3D gitu, biasanya dikirimnya antara dikirim lewat paket secara fisik gitu, atau enggak kalau sulit itu bikin portofolionya tentang pembikinannya dan segala macam gitu. Jadi sebagai bukti bahwa barangnya sudah jadi. Dan itu nanti barangnya akan disimpan dan saat sudah offline lagi, sudah takut. Terus ada yang bertanya juga dari Kadini, mata Ah, kuliah di TPB sama atau itu maksudnya gimana, sama dengan apa ya Kak? mata kuliah di PB sama dong. Hah? Di TPB? Oh, maksudnya bedanya sama yang di jurusan kali ya? Atau mungkin maksudnya ini setiap mahasiswa gitu kelasnya sama saat TPB. Di kasus kedua iya, anak-anak TPB itu mahasiswanya secara serentak memiliki kelas yang sama gitu, jadwal dan segala macam sama. Tapi kalau bedanya TPB dan jurusan jelas beda sekali. Iya. Kalau kalau TPB itu dasar seperti yang tadi Kak Vina sudah jelaskan, udah masuk jurusan itu udah lebih mendalam terhadap topik yang apa namanya, uh, fieldnya lah, keahlian masing-masing gitu. Kak Erno bertanya, gimana caranya yang ngangkat mood berkarya saat kerja online? Gimana sih? Aku gimana ya? Biasanya aku kayak selang-seling suka cari waktu buat kayak main game gitu sih. Atau enggak kayak apa? Ya coba-coba bikin sketsa inilah. Sketsa aneh-aneh gitu, dudul-dudul lah pokoknya. Biasanya aku gitu sih. Tapi yang lebih paling sering tuh main game sih aku biasanya. Saya kadang kalau misalnya habis matku tuh kayak mau ngegambar juga kadang capek juga kan. Jadi perlu refreshing dulu gitu. Sama yang penting minum air sih itu jelas. Stay Minum dehydrated. air bener, jangan sampai Uh, dihit. Ya. Tapi kalau saya sendiri yang bukan masalah tuh biasanya bukan mood sih, fokus. fokus. Jadi kalau Aduh. bener fokus gitu, aduh itu udah sudah. Jadi kalau misalnya di kelas offline ya, distraction itu apa namanya, nggak banyak kan gitu. Tapi sekalinya udah duduk di rumah gitu, santai-santainya dengan baju sedang kuliah gitu, atau sedang apa namanya ada lecture, ada ceramah dari dosen gitu, itu pasti paling
paling gampang itu apa, mudah sekali untuk distracted gitu. Dan itu Hmm. yang jadi ini sih, saya juga masih masih sulit gitu. Ini ada yang Terus ada nanya yang nih, bertanya lagi, kira-kira apa motivasi software. kakak buat masuk jurusan DP? Motivasinya apa, Ras? eh Seneng aja sih ini apa namanya, fieldnya gitu kan. Jadi sebenarnya saya sebelum mau masuk FSRD itu sangat tertarik dengan engineering ya, dengan teknik gitu. Jadi Wih. saya anggap DP, desain produk itu tuh titik pertemuan dari kesenian dan desain dengan engineering gitu. Jadi dengan perangkat-perangkat, dengan apa namanya, power tools gitu, dengan apa namanya, saya sekarang juga lagi senang 3D printing gitu, Hmm. apa namanya, metode manufaktur itu sangat, untuk saya sangat menarik gitu. Dan saya sekarang lagi belajar. Kalau Vina gimana, motivasi masuk DP apa, Vin? Motivasinya sih, ya aku tertarik sama ininya sih, sama yang 3D modelingnya itu. Sama ini kan apa, biasanya kan kalau apa kalau aku lihat tuh DP karyanya tuh kayak beragam gitu. Bisa nggak cuman kemasan aja ya kan orang suka ngiranya DP tuh bikin kayak kemasan ciki-cikian. Enggak, itu mah enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya bisa lebih lebih banyak lagi gitu apa alternatifnya gitu. Nanti bisa bikin kursi, bisa bikin mainan macam-macam lah pokoknya. Itu sih aku tertariknya di situnya Ya. sih kayak beragam banget gitu. Satu pertanyaan lagi untuk saya, nanti saya akan digantikan dengan teman saya. Jadi tuh pertama pasti banyak yang berganti sih, karena makin kenal dengan prodi, kelima prodi yang selanjutnya itu pasti makin berpikir panjang juga, apakah saya sebenarnya ingin masuk yang ini atau yang itu gitu. Jadi sistemnya itu uh, setiap mahasiswa kan akan ditanyakan, Anda pilihan pertama prioritasnya ingin masuk kemana gitu. Dan itu selama TPB dalam setahun itu akan ditanya 3 kali. Dan yang akan, dari data itu seangkatan dibandingkan dengan di akhir-akhir TPB itu pasti belajar banyak, satu belajar banyak, dan dua itu banyak yang berubah pikiran juga gitu. Jadi belum pasti Anda masuk saat TPB, pilihannya itu kemungkinan besar akan berubah gitu. Ya iya, Ya sudah, tergantung moodnya sekian juga. dari, ya bergantung moodnya juga gitu. Ya kan? Sekian dari Faras, Kak Faras gitu. Nah, saya akan Oh iya, digantikan dengan nanti dulu ya ke Kak guest Anissa kita ya. selanjutnya. Ya, Ntar. ya. Saya pamit dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dadah Faras. Davin, terima kasih. Iya, tunggu. Hmm.
Bentar ya, kita tunggu dulu yang. Hmm. Nah, ini dia yang kedua. Maaf ya, tidak lama. Halo, Halo, kenalan dulu nih siapa nih? desain interior angkatan 2019 ITB. Iya. Halo Vina, apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Teteh gimana? Alhamdulillah, chaos. Gimana kalian? Mantap. Langsung ya, chaos. Aduh. Ih, ada Yota. Halo Yota. Halo Kak Ayu. Oh iya, ada si Yota. Udah lama gak ketemu. Lumayan ya ini yang join. Banyak nih, ada 20 orang. Asik. Gimana, Pin? Gimana kuliah? Gitu-gitu aja dah. Mungkin Ya, boleh nih, namanya juga kuliah katanya lah ya. chaos nih. Katanya chaos nih, boleh cerita nggak chaos di DI kayak gimana? Interior kan ya? Iya, sebenarnya udah Banyak pada yang tahu mau belum biasanya sih kalau interior interior. pada ngapain aja? Ini dede-dedenya ada yang mau masuk interior nggak sih? Bilang dong di komen. Siapa nih yang mau masuk interior nih? Biar sama Kak Komen Teknisa dong nih di sini. komen, biar tahu dulu ini siapa aja yang mau. Ya wis, Para takut ya. takut kenapa? Nah, introduksi aja dulu kali ya. Mau Kak? Boleh, boleh nanti ngulang lagi ya. Kita Iya. SM aja gitu. Introduksinya interior itu apa sih gitu. Nah, kalau di ITB itu saat masuk tahun pertama kalian pasti masuk TPB dulu ya. Di TPB ini atau tahap persiapan bersama, kalian tuh bakal dipersiapin, bakal dapet dasar-dasar gambar, ada gambar konstruk, ada gambar bentuk, ada nirmana. Di situ kalian benar-benar ngasah kemampuan seni dasar kalian untuk mempersiapkan kalian ke jurusan nanti. Nah, salah satu jurusan yang ada di interior itu, di interior di ITB itu, di MSRD, ada desain interior. Please, ini siapa yang mau, ini saya Kak, Apa ini tuh kenapa? jelek kok. Ada. Ada yang mau Eh, masuk interior. banyak teman kuliah di sini. Wow. Iya, di Lanjut interior lanjut. itu kita fokus sama mengolah space, mengolah ruang untuk memberikan kenyamanan, untuk meningkatkan produktivitas pada penggunanya nanti dengan memperhatikan estetika serta ergonomi yang ada. Wow. Gimana tuh ngegabungin estetika sama ergonominya tuh? Saya Berat juga katanya. Wow. berat juga. Iya, kalau misalnya tidak berat, tidak kuliah. Ya iya. Menggabungkan ergonomi sama estetika. Nah,
sebelumnya desain itu nggak untuk bagian FSRD ya, ada dua aspek nih. Yang pertama ada yang namanya seni, ada yang namanya desain. Kalau misal ada engineeringnya gitu ya, ketika kita mengedepankan seni, perasaan, gimana cara kita menyampaikan sesuatu ide untuk orang lain tanpa memecahkan masalah sepenuhnya gitu, itu tuh masuk ke ranah seni. Ada lagi yang namanya desain. Desain itu berfokus sama memecahkan masalah yang berorientasi pada kehidupan manusia. Nah, untuk wilayah desain ini, ITB sendiri punya tiga. Ada desain produk, ada desain komunikasi visual, sama yang terakhir desain interior. Di antara keduanya ada kriya. Kriya itu menciptakan sesuatu yang menyeimbangkan estetika, tapi juga memecahkan masalah untuk kehidupan manusia gitu. Nah, di desain interior sendiri, kita memecahkan masalah, khususnya yang berhubungan dengan ruang, 3 dimensi, yang berorientasi pada kehidupan manusia. Kita tuh bakal, kalau misalnya proses interiornya tuh gini ya, kita tuh harus tahu apa sih masalahnya, kita identifikasi dulu, kita cari tahu, oh masalahnya seperti ini, klien ini inginnya kayak gini, penggunanya nanti tuh seperti ini. Tapi kita juga harus mempertimbangkan keinginan pengguna ini kira-kira bakal menguntungkan nggak buat dianya, bakal menguntungkan nggak untuk kitanya, untuk lingkungan kitanya nanti, gitu. Mantap. Kita harus tahu kemauan si kliennya itu apa, kebutuhannya itu apa, sama keinginannya tuh kayak gimana gitu loh. Yang diutamakan pasti kebutuhannya dulu gitu. Sudah kebutuhan baru kemauan, dan yang terakhir kayak keinginan tersiernya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku sendiri di interior asik sih. Kayak kita berusaha memecahkan masalah, kita kayak main puzzle gitu loh. Wah, Kita amin. kayak kita beneran mikir tapi asik gitu loh. Tapi kita juga masih bisa mendesain, kita masih bisa berkreativitas. Banyak gitu loh di situ. Gitu. Ini ada yang Ada yang nanya nih. Emang bener ya Kak, DI atau DP tuh bikin perabotan? Enggak, jatuhnya perabotan juga sih. Ya, bukan ya, bungkus. Dengar di kamu ada matkul itu kan, yang buat bikin furnitur gitu. Kalau aku denger ya. Iya, di desain interior nanti ada yang namanya desain mebel. Nah, si desain mebel ini mebel-mebel yang kalian pakai sekarang, kalian duduk pun kursi itu nggak bisa dibikin dengan asal. Ada yang namanya ergonomi di sana. Kita mempertimbangkan kenyamanan tuh kayak apa. Kita mempertimbangkan estetikanya itu seperti apa. Enak nggak sih dilihat? Gitu loh. Kayak semua itu pasti punya dasar gitu loh. Nggak tiba-tiba oh ini jadi. Enggak. Kita punya konsep dulu, kita olah, kita pertimbangkan, baru kita jadikan. Gitu. Di interior hal itu tuh benar-benar kepake selama kalian kuliah. Tuh. Nah, ada lagi nih. Aku tuh punya temen. Aku dengar anak DI chaos banget. Ceritain dong kuliahnya. Aku dengar. Ayo. Kalau misalnya chaos sih chaos ya. Kayaknya di kuliah mana aja juga chaos gitu. Karena teman-teman aku yang beda jurusan gitu lain-lain juga ada masanya chaos. Cuman dari chaos city ini kita bisa belajar. Kita manage waktu kita kayak apa. Kita manage stress, manage stresnya kayak apa gitu, memanage prioritas kita seperti apa. Kita bisa belajar banyak dari kechaosan itu sendiri gitu loh. Sebagai contoh misalnya nih, untuk semester ini teman-teman yang lain tuh SKS wajibnya di jurusan lain ya, itu ada yang 17, ada yang 19. Untuk interior sendiri SKS wajibnya udah 22. Jadi kita cuma bisa milih satu mata kuliah pilihan. Nah, kayak ketika orang lain bisa milih mata kuliah yang asik-asik gitu, kita mengutamakan mata kuliah yang di semester atas, supaya nanti di semester atasnya nggak terlalu ribet gitu loh. Chaos. Gimana cara mengatasi chaosnya? Jangan lupa main tadi. Gimana cara ngatasin mood? Kayak mau kerja gini-gini. Masa bosen tuh pasti ada. Cuman ya balik lagi, ini sudah jadi tanggung jawab. Ini adalah hal yang harus kita jalani gitu loh. Yang udah kita pilih. Keren. Jangan lupa ada
punishment reward gitu ya, kita jauh banyak Bener. belajar nge-manage kitanya sendiri juga. Bener banget. Saya mau gimana pun juga, mau sejatuh-jatuhnya juga harus ingat kan ini tanggung jawab kita juga. Bener. Iya, berat Kak. Ya berat dong. Kuliah DI rata-rata tidur per harinya berapa jam Kak? Tergantung. Coba Kamu aja maunya lomba gimana? kantong mata, lihat aku udah berapa nih. Lomba kantong mata. Lomba kantong mata. Eh, apa ya? Kayak itu sebenarnya tergantung kamu lagi. Prioritas kamu seperti apa? Ada. Aku punya teman yang dia kuliah, dia kerja, tugasnya bagus-bagus gitu segala macam. Dan itu yang dia prioritasin. Yang dia korbanin adalah si jam istirahatnya tadi gitu. Hmm. Tapi dia juga sadar ini punya manfaat apa buat aku dan aku mau menerimanya. Sekarang aku ada lagi nih orang-orang yang aku kenal yang tidurnya cukup kok, kayak 6 jam sehari tuh masih bisa gitu loh. Tugas kekejar, ini kekejar. Cuman pasti ada hal lain yang mereka korbankan untuk itu gitu. Semuanya tergantung sama kalian lagi kok. Gitu. Mantap. Jadi intinya mah harus inilah ya, tetap fokus sama prioritas masing-masing. Work hard with your heart. Work hard, play Jadi hard. bekerja keraslah sesuai, iya, bekerja keras sesuai apa yang kamu suka, apa yang kamu pilih gitu. Tapi jangan lupa sayangin diri kamu sendirinya juga gitu. Mantap. Suka sama penjelasannya, aku juga suka sama kamunya, gimana dong? Eh, Boleh nggak? Ini ada, pasti ada kan yang belum masuk, belum kuliah gitu, soal mm-mm. jurusan ya. Kalau Pasti banyak yang misalnya kepo nih. ya jurusan nih, rata-rata ya kalau misalnya kalian nanya anak SSRD, kalian pengennya kemana, ke jurusan apa nanti, rata-rata orang tuh bilang di kafe, di kafe, di kafe, di kafe. Kayak Bener banget. hype itu gitu di Awal-awal. kafe. Kayak kalian pasti bakal banyak nemu hal yang kuliah itu gak cuma di kafe kok. Kayak semua juga punya porsinya masing-masing. Gak, di kafe itu bukan yang terbaik. Bukan berarti SR itu buruk. Bukan berarti ini. Semua kan ada pilihannya. Semua itu ada porsinya Mm-mm. masing-masing. Jadi sebenarnya semua jurusan yang ada di ITB itu bagus. Kaliannya aja sukanya yang mana gitu. Jadi nggak harus melulu ini. Fleksibilin aja. Ikutin kata hati kalian aja, oke nggak? Gitu. Kalau misal itu ya sebenarnya kayak dulu waktu di Krum, aku tuh sempat kepikiran untuk ke DKV juga sih. Cuman lebih apa ya? Emang lebih suka arsitektur yang gitu-gitu gitu. Emang aku lebih suka hal-hal yang berbau teknik juga gitu loh. Cuman sempat kepikiran apakah ke DKV aja kah atau ini gitu. Teman-teman aku yang lain ke DKV berapa jurusan yang lain gitu ya. Cuman kayak untuk yang masih kolot gitu, akhirnya ke DKV, yang bagus itu cuma DKV, enggak. Semua Mm-mm. bisa diusahain kok. Semua punya jalannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nih ya, yang penting tahu-tahu kemana, ke sini. Karena Mm-mm. selama itu pasti belajar gitu loh. Iya. Yang penting open minded lah. Soalnya apa, banyak Iya. jurusan desain di ITB tuh, itu berarti tuh kita bisa dapat banyak ilmu desain yang beragam juga gitu, nggak cuma di kafe doang. Paling mikirnya di situ sih ya kan, soalnya ilmu desain tuh luas banget gitu. Jadi kayak jangan cuman melihat Iya. secara rata, cuman kayak tentang DKV doang, tapi
apa kalau kayak produk atau kayak interior itu juga ya beragam lah ya isi desainnya, materi desainnya tuh apa aja gitu. Terus bisa mempelajari ya tentang hubungan manusia juga gitu. Ya bener Pokoknya banyak banget. yang bisa Apalagi dipelajarin ya, lah, mantap. kalian kalau misalnya udah kuliah gitu, bukan berarti kalian hanya boleh, misalnya nih aku anak DI gitu, aku cuma boleh menggambar soal interior dan bla enggak. Kayak kalian mau sambil kuliah, aku suka ngelukis, ya udah aku ngelukis. Aku sambil kuliah, aku lakukan hal-hal lain di luar. Artinya lebih sulit ya. Ini putus-putus nggak BTW? Lebih sulit karena yang pertama kita apa kata-kata yang ya ini ya ini abstrak nih kurang apa nih, Hmm. tangan tuh bisa langsung ini ya udah gini aja gini 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 kan. Sementara kalau misalnya online tuh nggak segampang itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lebih sulit yang mana, pasti lebih sulit yang online. Cuman ya karena kondisinya sekarang seperti ini, ya kita bisa gimana lagi gitu. Usahain aja dulu. Dan jangan lupa asistensi itu perlu karena itu Perlu berguna banget banget bener. gitu. Hal itu yang ya feedback dari orang lain itu nanti ya bakal nyadar kalau misalnya feedback itu jauh sangat 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 berharga buat karya kalian nanti. Ya karena kan karya kita kan juga nggak jauh dari orang juga kan nanti bakal digunain sama orang kan. Jadi harus tahu feedback orang lain juga. Iya, Wah benar ini banget. ada nih pertanyaan terakhir nih buat penutup mungkin ya. Saya nanti kan mau diganti sama kakak yang satu lagi. Boleh. Motivasinya masuk DI. Boleh. Diketik gimana? Oh masih putus-putus ya? Iya ya, sorry. Coba dulu aja. Ada saatnya nanya gitu lo kenapa aku masuk ini ya, kenapa gak kesini aja ya, rasa-rasa kayak gitu tuh pasti ada gitu loh. Cuman kalau misalnya aku pribadi sih, motivasi dari awal masuk DI itu karena aku suka sesuatu yang uh, apa ya namanya, sesuatu yang eksak. Aku suka sesuatu yang logis, yang seperti fisika gitu. Tapi aku juga pengen mengembangkan itu dengan kreativitas. Nah, dulu tuh awalnya sih inginnya tuh pengen ke arsitektur. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya memutuskan untuk masuk ke interior karena yang paling dekat dengan arsitektur tuh ya interior. Selain itu sih, uh, aku pribadi suka gitu loh kalau misalnya karyaku digunakan sama orang lain. Karyaku berguna untuk orang lain, karyaku memecahkan suatu masalah di kehidupan nyata gitu yang apa namanya yang programming atau basisnya tuh fokusnya tuh sama manusia, human oriented gitu.
Oke. Ada kata-kata penutup lagi nggak nih sebelum diganti ke kakak yang satu lagi? Yang belum UTBK, yang lagi UTBK, yang udah UTBK, yang lagi nunggu kepastian gitu. Semangat, sabar, jangan lupa doa. Yang mau masuk jurusan, semoga dapat jurusan yang diinginkan, dan Amin. apapun yang kalian dapatkan nanti, yakinlah itu yang terbaik. Oh Jangan iya. lupa main. Nah, Ingat. itu bener. Oke. Makasih ya Teh Nisa udah mau Oke, berbagi ilmu. mungkin iya segitu Sukses dulu terus. dari Semoga aku. Setelahnya ini bakal semoga dilanjut chaosnya lagi nih teratasi. sama satu bintang tamu lagi. Nah, iya. Chaosnya teratasi. Ya, amin amin. Banget chaosnya. Ini ada Oke ya. mungkin Yeps. sekian dulu dari Yang aku. pastinya kalian Mohon udah tahu lah. maaf apabila ada Ini artis pertanyaan. banget guys. Oke, dadah Teh Ya Nisa. udah aku pamit ya. Dadah. Dadah. Ini Oke ya, siapa nih ya yang satu lagi? Ntar ya, tunggu. Iya, ini yang satu lagi guys. Ini artis satu lagi. Halo. Halo Ih, gue Cepoy. jelek banget di sini. Udah kayak Power Ranger banget dah bener. Ikutan deh, aku juga pakai hoodie. Halo sih. Ye, jadi hijau. Gimana nih Poy? Baik-baik aja nggak? Waduh, putus-putus dia. Enggak. Halo, halo. Tes, tes. Masuk gak? Masuk gak? Masuk, masuk, masuk. Tapi masih nge-freeze sih. Iya, ini nge-freeze lagi. Iya, iya, loading. Aduh, masih putus-putus gak sih? Oke, ini udah enggak sih. Coba, coba. Oke. Coba ngomong rada panjang, gerak. Kayak kamu kenalin diri dulu gitu. Kenalan dulu kali ya. Iya. Kenalan dulu kali ya. Eh, tadi udah masuk belum sih kenalannya? Eh, perkenalkan, nama aku Siva, biasa dipanggil Cipoy dari Desain Produk Angkatan 2019. Sama kayak Vina, Yeay. sama kayak Faras. Yeay. Teman sekelas juga lagi. Eh, Tapi belum ketemu langsung. Yui. Eh, ini kali ya,
mau cerita kayak untungnya Nesdikrum pas aku rasain di DP kali ya. Jadi tuh kan kalau Boleh, boleh. misalnya cerita nih, dulu kan Story-story. aku di Krom Jakarta ya. Terus di situ aku ngerasa aku lebih suka di ini sih, di materi isometri. Gak tahu seneng aja sama isometri kayak udah enak aja gitu ketahuan garisnya mau gimana gimana gitu kan. Terus perspektif aku juga suka dibandingkan aku ngegambar gamsus atau apa namanya gambar orang gitu ya, gambar figur. Aku lebih suka gambar ini sih, gambar isometri atau perspektif. Cuman tadi sempat mikir mau ambil SR sih, tapi nggak jadi. Akhirnya ambil DP karena ya itu. Jadi tuh kalau misalnya di Krum tuh pas ada materi kayak berasa gitu mana yang ini passionnya, mana yang bukan passionnya. Itu kalau misalnya pelajarinnya tuh bener-bener yang pelajarin banget sih, kalau ngikutin banget. Kalau misalnya ngilang apa kayak ngilang-ngilang gitu nggak tahu sih ya. Tapi terus gitu. Terus masih putus-putus enggak sih? Tapi oh, Halo, masuk gak? Masuk gak? masuk, masuk. Terus itu sih ya hubungannya kayak untungnya di Chrome buat di DP gitu. Soalnya ntar di DP bakal sering nge-sketsa ide produknya kan. Dan itu Nah, iya. paling enak pakai isometri gitu. Sama ntar ada juga namanya matkul Tech Press itu juga bakal sering nggambar produk itu. Dan di DP Sama emang warnanya bener-bener gak juga. ada gambar orang itu. Makanya aku Iya, emang. senang. Anti Abdinan mah jago. orang-orang klub. Oh, tidak. Tadi ada pertanyaan tentang DP yang belum dijawab gak sih? Aku scroll dulu. Ada nggak ya? Hah? Tapi kayaknya ini udah jauh banget sih. Wah, jauh banget sih. Nggak, Iya, nggak. jauh banget. Jauh banget. Nggak, jauh banget. Jauh banget apaan? Nggak, ini kalau mau nyari pertanyaan yang DP tadi tuh harus, wah, Udah nge-scroll ini ya? up-nya panjang. Atau enggak? Dosen galak masih ada enggak, Kak? Jangan. Enggak sih menurut aku mah. Di DP enggak ada yang galak. Enggak ada yang galak. Kalau ini Seru menurut kok. aku ya. Semuanya seru-seru. Rame-rame. Rame banget. Galak enggak ada. Tapi ada yang bener-bener di situ kudu kudu pinter banget gitu. Bener banget. Tahu kan Itu pinter, dia pinter. banyak Iya. ngasih, beliau banyak ngasih tebak-tebakan gitu sih. Tapi rame kok, rame. Dijamin Mm-mm. rame. Rame. Tapi dia enggak galak. Iya. Kayak Aslinya mah baik. Baik banget. cuman cuman tuh kalau misalnya mungkin ngomongnya kayak rada galak gitu, cuman gak galak sih. Soalnya aku waktu itu pernah dikasih tahu juga sama ada orang punya bengkel, terus di situ tuh mamangnya, tukangnya tuh kayak galak gitu. Tapi sebetulnya bapaknya nggak galak. Terus pas nanya kenapa, katanya itu karena emang sering di bengkel. Nah di bengkel tuh kan suaranya kenceng, ntar kupingnya kenapa gitu. Terus mungkin dari situ jadi kelihatannya kayak galak, tapi masnya nggak galak. Nah iya bener banget kata Tenisa, yang dilakukan dosen ada esensinya kok, bener banget. Malah kayaknya Mm-mm. dosen sama antar klien recet tuh apa ya, ribetan klien gak sih?
Kalau misalnya Iya, daftar biasanya suka lain, ngasih revisinya tuh gitu. macam-macam. Tidak Jadi terprediksi. kalau misalnya kita nggak sering asistensi ya sekalian latihan buat nanti kerja gitu guys. Mm-mm. Itu aja. Sebetulnya tadi yang DP juga udah banyak jawab juga sih sama Faras. Faras jago tuh itu bikin alatnya, dia pakai 3D printing, dipuji-puji sama Iya, dosennya emang kan. udah beli sendiri deh Katanya udah modal ya. menyerupai produk asli. Hmm. Kalau aku mah apa ya, masih Jadi coba-coba sebetulnya motong bambu teh, tapi ya. potong bambu. Iya. Boleh sih. Sama. Ada yang mau nanya lagi nggak ini? Atau Ya. Cipoy mau ada cerita apa gitu? Cerita apa Pin yang seru Pin? Kita cerita Apa bareng ya? lah, kan Apa ya? sekolah. Apa ya? Masa mau spill-spill Apa-apa. gitu? Jangan, ding. Ini nggak ada. Kalau ada yang nanya tentang spilan, kasih tahu udah. Tapi nggak ada yang nanya ya udah. Iya sih. Hmm, Gimana ya? Oh, kalau ini pas waktu di Krum ada ini nggak kayak semacam apa gitu kegiatan yang ramai iya, di sana apa aja gitu? Kalau yang di kamu ya? jangan Chrome. Ah, gue Mm-mm. cerita, di ini ya. Gue cerita yang di Chrome Jakarta, ntar Pina cerita yang di Chrome Bandung. Boleh, boleh. Gak tau sih, sampai ke bawah ke pas ngasih testimoni sih. Tapi nggak tahu emang menurut aku tuh kalau Boleh. di Chrome tuh keluarganya tuh dapet anjas. Jadi kayak bukan Ais. sekedar kalau misalnya ini nggak sekedar guru sama kayak guru ngasih tahu ntar bikin begini gini 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 selesai gitu. Enggak, tapi kayak ya udah bener-bener kayak diarahin gitu. Cuman kalau misalnya mungkin karena emang pas lagi SBMPTN emosinya lagi nggak stabil gitu ya. Jadi ada lah Mm-mm. satu dua hal baper-baper. Terus abis itu Siapa tuh? kalau dosen eh sama ini sih bikin portofolio di Chrome tuh nggak tahu sih asik banget. Kayak ntar kalau Hmm, ada yang aneh-aneh tuh ya lucu aja gitu. Kayak aneh-aneh waktu gimana aku tuh? pernah bikin apa spill aja Ini spill nggak ya aneh-aneh spill aja deh. maksudnya apa nih? Tapi dulu kan aku pernah bikin portofolio yang still life tuh aku bikin daun bawang. Hmm, Terus di situ sok ngide banget pengen pakai akar padahal nggak pakai akar juga bisa kan. iya. Udah akhirnya nyoba bikin akar taunya jadi kayak bulu-bulu Katy gitu, geli banget. Aduh. Ih. Tapi baru nyadar tuh pas dilihat sama yang lain kan, terus dari situ jadi rame gitu sih. Itu kayak pengalaman termemalukan tapi terasik gitu sih. Hmm. Jadi lucu aja sih jadi dibahas mulu itu. Malu sih tapi Hmm. lucu. Terus sama kalau misalnya nih, kalau menurut aku nih kalau udah les duluan nih pas lagi ngenugas gini, ngenugas ngebikin portofolio gitu. Kayak enak ntar pas udah lulusnya nih, lulus ke ITB nih. Kayak udah tahu mau sama siapa gitu. Kalau misalnya kagak les kan kayak aduh, gua ke siapa ini, gua kemana gitu kan. Nah, kalau misalnya Hmm. udah les tuh kayak udah enak gitu kayak gua kesini lah, gua sama anak-anak Chrome kan lebih enak gitu ya. Oh, udah Jadi tuh kenal ya. iya karena udah kenal jadi ya nggak Hmm. luntang-lantung gitu. Nggak tahu sih kalau itu kelebihannya. Kalau Pina gimana Pina? Kalau di aku sih ya paling keinginannya kalau pas lagi bikin portofolio doang sih. Sampai maghrib masih ditungguin. Dari itu teh udah banyak, wah pokoknya banyak kacau-kacaunya lah para nyanyi bareng. Terus ada juga yang tiba-tiba nyanyi lagu Jawa sendiri. Aduh ya Allah, itu mesti keingetan. Apalagi yang lagu Jawa ya Allah. Seru banget. Itu aduh keingetan terus. Ups, jatuh. Oh ini siapa nih? Asistensi mana sih yang gampang? Kalau di aku sih yang di Bandung gimana ya? Aduh,
Hmm. Waktu itu sih kalau aku pas asistensi Kalau tuh banyaknya ke KNI gitu sih biasanya kalau buat ngasih feedback. Saya kadang gimana ya, penjelasannya tuh em, enak sih, mendetail juga. Kak Didi juga sih. Cuma nggak tahu aku secara personal tuh lebih suka ke KNI aja sih. Karena nggak tahu sih, kerasanya lebih akrab aja gitu kalau di aku. Terus kalau Kak Dini sih, gimana ya, paling inget dari Kak Dini tuh biasanya suka ngasih makanan gitu. Biasanya kayak ada minuman, atau enggak ada kayak donat-donat gitu. Hoodie-nya dapat dari mana? Wis, hoodie Gen 5 dong. Kita bikin sendiri ya enggak? Sampai ada yoi, sayembara dulu. yoi, keren banget guys. Yoi. Kong tidak ada sepertinya. Ini namanya Iya. asistensi kan susah. Tapi dari asistensi itu kita jadi belajar. Yips. Kayak ini jadi Susah-susah lebih dulu. berkembang. Apalagi asistensi sama Kak Erna. Nggak deh kak, bercanda deh Aku kak. belum pernah ngerasain nih. Belum pernah nih aku. Cobain sih, Pin. Cobain, Pin. Coba Apa tuh? asistensi produk ke Kak Erna, Pin. Oh my God. Udah kali Emang ya? biasanya gimana tuh? Biasanya. Cobain Hmm. aja sendiri. Dicoba. Masya Allah. Tapi worth it. Menurut aku sangat berguna dari asisannya Kak Erno tuh jadi kayak karena udah pernah diasis sama Kak Erno jadi pas lagi di kampusnya kayak ya sudah terbiasa gitu malah jadi lebih lebih apa ya lebih meringankan Lebih gitu kuat. Mantap. bukan dia kuat sih udah kali ya udah mau bukaan nih Oh iya ya. Oh iya, ini sebagai ya, penutup, kali ya tahu aja nih ini sih ada sekian promo dari apa aku tuh, Poy? Ayu masuk DP Cuma mau ngasih tahu oh aja. ya ini nih Ada ini nih apa, promo spesial di Ramadan. Aduh, asik Ramadan mantap. berkah Alhamdulillah dari Krum. Sampai akhir April nanti edisi Ramadan. Promo sampai 2 juta, guys. wow, udah juta, lumayan itu Iya bisa dong. dijajanin buat beli yang lain. Iya nggak? Worth it atuh. Iya bener, lumayan 2 juta, gede banget itu. Oh, sampai Itu tanggal 10 Mei sampai ya ini. tanggal 10 Mei. 10 Mei. Catat tuh tanggalnya Iya, 10 ayo Mei. Krom. Join Lah Krum ya, penutupnya guys. kita doa berbuka puasa apa gimana? Boleh. Oh, ini udah buka nih di aku. Oh Barusan. ya sok, baca Udah baca azan. baca. Ya udah. Bismillah. Allahumma taqintu wa bika Amin. amantu wa rizkika aftortu. Amin. Selamat berbuka. Seperti ya Marahin. Salam Amin. kreatif juga. Selamat berbuka. Oh ya salam Cek dulu, cek kreatif. dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Gimana? Oke. Mantap. Salam kreatif. Dan selamat berbuka juga. Makasih yang udah dateng. Ya makasih yang udah datang. Dadah. Makasih yang udah ramein. Dadah.